Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Cucu Evi Lusiani. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang proses simulasi, khususnya menggunakan software CAMCAD yang versi 7.1.5, di mana alat yang akan kita simulasikan pada kesempatan kali ini adalah tentang heat exchanger. Ketika kita berbicara tentang heat exchanger, maka kita bisa langsung mengarahkan pada pelletnya di situ ke bagian yang heat exchangers. Kemudian di situ pasti nanti akan muncul beberapa pilihan seperti ini, di mana ada unit operasi yang berupa fired heater, kemudian heat exchanger itu sendiri, dan juga ada multi-stream exchanger. Nah, untuk fired heater itu di dalam CAMCAD-nya sudah diberikan suatu keterangan bahwa unit operasi ini itu berfungsi untuk menghitung berapa banyak kebutuhan fuel atau bahan bakar yang digunakan untuk suatu proses pemanasan, ya. Jadi suatu proses pemanasan pada kondisi suhu tertentu. Sehingga kalau misalkan kita ingin menggunakan suatu heater atau pemanas dan kita ingin mengetahui seberapa banyak bahan bakar yang kita gunakan, yang kita perlukan, maka kita bisa menggunakan fired heater ini. Kemudian ada unit operasi yang berupa heat exchanger itu sendiri. Nah, di dalam CAMCAD di situ dijelaskan bahwa heat exchanger di sini merupakan suatu unit operasi yang dapat digunakan untuk melakukan simulasi dari suatu penukar panas. Jadi penukar panas yang melibatkan satu aliran ataupun dua aliran input, ya. Jadi untuk heat exchanger di dalam CAMCAD itu bisa digunakan untuk yang satu aliran input maupun dua aliran input. Nah, ini yang membedakan dengan HYSYS. Kalau di dalam HYSYS kita bisa menggunakan heater sendiri, cooler sendiri. Berarti kalau heater cooler di situ kita melibatkan satu aliran input saja, ya kan? Tetapi kalau misalkan di situ berfungsi sebagai heat exchanger, artinya di situ melibatkan fluida panas dan fluida dingin, maka kita memilih heat exchanger itu sendiri. Jadi ada alat sendiri yang memang khusus untuk heat exchanger dan ada alat sendiri untuk yang heater dan cooler. Nah, tetapi kalau di dalam CAMCAD di sini satu alat heat exchanger ini bisa berfungsi sebagai heater dan cooler yang melibatkan satu aliran input dan juga bisa berfungsi sebagai heat exchanger itu sendiri, yaitu alat penukar panas yang melibatkan fluida panas dan juga fluida dingin. Jadi ada dua aliran input seperti itu. Kemudian di sini juga ada multi-stream exchanger, di mana multi-stream exchanger di sini merupakan suatu unit operasi yang digunakan untuk melakukan simulasi dari suatu pertukaran panas di mana melibatkan banyak aliran fluida panas dan fluida dingin. Tetapi dibatasi di sini untuk jumlah aliran dari fluida panas dan fluida dingin yang akan dimasukkan ke dalam multi-stream exchanger di sini hanya dibatasi sebanyak 6 aliran seperti itu. Yang akan kita fokuskan pada pembahasan kali ini itu adalah melakukan simulasi untuk heat exchanger yang melibatkan satu maupun dua aliran. Jadi seperti yang telah dikatakan tadi bahwa heat exchanger di dalam CAMCAD itu bisa melibatkan satu aliran input ataupun dua aliran input. Nah, untuk yang satu aliran input di sini heat exchanger tersebut bisa berfungsi sebagai heater atau cooler ketika yang berpengaruh atau yang akan diubah itu hanya berupa suhunya saja, perubahan suhunya saja tanpa melibatkan perubahan fase. Maka dia bisa bertindak sebagai heater kalau misalkan suhunya ingin dinaikkan, ataupun dia juga bisa bertindak sebagai cooler jika suhunya ingin diturunkan tanpa melibatkan perubahan fase, ya. Ataupun ketika satu aliran input yang dimasukkan ke dalam heat exchanger tersebut, maka dia bisa berfungsi sebagai evaporator ataupun kondensor. Kapan melibatkan evaporator dan kondensor? Ketika ada perubahan suhu dan melibatkan perubahan fase. Jadi kalau misalkan ingin mengubah fase dari liquid menjadi vapor, berarti kita bisa mengubah atau menggunakan heat exchanger tersebut sebagai evaporator
untuk mengevaporasi ya, untuk membentuk dari liquid menjadi vapor. Sedangkan kalau kita ingin mengubah fasenya dari vapor menjadi liquid, kondensasi, proses kondensasi, maka kita bisa menggunakan heat exchanger tersebut sebagai kondensor ya. Jadi di sini ada suatu perubahan fase dari fase vapor menjadi fase liquid seperti itu. Nah, selain heat exchanger yang melibatkan satu aliran input, di situ ada fired heater ya. Seperti yang telah saya katakan tadi bahwa fired heater di sini menggunakan satu aliran input dan dia digunakan ketika kita ingin mengetahui seberapa banyak kebutuhan bahan bakar yang kita butuhkan untuk memanaskan suatu aliran proses seperti itu ya. Itu adalah fired heater. Kemudian kalau misalkan yang melibatkan dua aliran input, maka heat exchanger tersebut akan bertindak sebagai heat exchanger itu sendiri. Di mana heat exchanger tersebut berarti akan melibatkan dua aliran yang masuk ke dalam heat exchanger. Ketika ada dua aliran yang masuk, berarti tentunya aliran keluarnya juga akan ada dua ya. Nah, ketika ada dua aliran masuk dan pastinya ada dua aliran keluar, dia akan bertindak, ada yang bertindak sebagai fluida panas dan ada yang bertindak sebagai fluida dingin, tergantung dari heat exchanger yang digunakan. Apakah heat exchanger tersebut digunakan untuk memanaskan proses dengan menggunakan fluida panas sebagai media pemanasnya, salah satunya adalah contoh steam, atau dia digunakan sebagai pendingin dengan menggunakan media pendinginnya adalah cooling water, salah satu contohnya. Ataupun kalau misalkan di situ tidak melibatkan perubahan fase, berarti hanya terjadi perubahan suhu saja. Dan juga selain itu heat exchanger tersebut bisa juga digunakan ketika kita ingin melibatkan perubahan fase. Jadi ada panas laten yang terlibat di situ. Dengan kalau misalkan ingin mengubah fasenya menjadi vapor, berarti kita menggunakan media pemanas. Salah satu contohnya adalah steam, dimana nanti steamnya itu sendiri juga akan mengalami perubahan fase dari steam menjadi kondensat, yang tidak lain fasenya adalah liquid. Salah satu contohnya seperti itu. Ataupun juga digunakan sebagai pendingin heat exchanger tersebut, berarti menggunakan media pendingin yang berupa cooling water, dimana nantinya cooling waternya akan berubah fase dari liquid menjadi vapor. Aliran prosesnya akan berubah fase juga, misalkan dari vapor menjadi liquid seperti itu. Nah, itu adalah beberapa fungsi heat exchanger yang biasanya digunakan di dalam ChemCAD. Untuk lebih jelasnya kita bisa langsung saja melakukan simulasi di dalam ChemCAD. Jadi untuk simulasi dari ChemCAD pada alat heat exchanger, kita akan melakukan simulasi di mana di sini saya sudah membuat beberapa unit operasi untuk heat exchanger, baik yang menggunakan satu aliran input maupun menggunakan dua aliran input. Di mana untuk satu aliran input dan dua aliran input di sini sama-sama saya simulasikan ketika melibatkan perubahan fase ya, dan tanpa melibatkan perubahan fase untuk yang satu aliran input maupun dua aliran input. Kita mulai dari simulasi yang pertama ya, yaitu heat exchanger yang melibatkan satu aliran input tanpa melibatkan perubahan fase. Kita mulai dari heater. Sebelum kita melakukan atau memilih heat exchanger, maka pertama yang perlu kita tentukan terlebih dahulu dalam memulai ChemCAD adalah kita pilih dan tentukan engineering units-nya. Kalian bisa boleh menggunakan yang satuan dalam English ya. Jadi pilih yang English, kemudian di OK. Setelah itu kita pilih komponennya, select komponen. Misalkan yang akan kita simulasikan adalah komponen air. Jadi kalian bisa ketik water, kemudian ketika kalian menemukan water, double klik ya atau di enter sehingga sampai komponen yang kalian pilih tadi masuk di dalam list selected komponennya. Kemudian setelah itu bisa di OK. Setelah di OK biasanya akan muncul
perintah untuk penentuan thermodynamic settingnya. Jadi kalau untuk di thermodynamic settingnya, kalian sesuaikan dengan apa yang disarankan oleh ChemCat. Biasanya disarankan menggunakan perhitungan global key value modelnya, itu menggunakan ideal vapor pressure dengan menggunakan Raoult's law, dengan enthalpy modelnya dihitung dengan menggunakan SRK. Jadi tidak usah kalian apa-apakan, langsung di OK saja. Setelah itu, ketika kita sudah menentukan engineering unitsnya, kemudian komponennya sudah dipilih dan thermodynamic settingnya sudah ditentukan, maka kita bisa langsung menggambarkan PFD-nya. Menggambarkan PFD untuk heater, ya, untuk heater kita berarti perlu aliran feed, kemudian heat exchanger, kemudian aliran produk. Jadi kalian bisa pilih feed di sini, ya. Saya contohkan satu saja untuk yang heater. Jadi feed kalian drag ke lembar kerja kalian, kemudian produk kalian drag ke lembar kerja kalian, kemudian pilih yang heat exchanger. Jadi kalian cari heat exchanger, kemudian di sini biasanya ada heat exchanger tanda pagar 1. Nah, ketika kita memilih unit operasi yang akan kita gunakan, biasanya di dalam ChemCat di situ sudah diberikan suatu keterangan bahwa setiap unit operasi itu memiliki fungsi tertentu. Salah satu contohnya untuk heat exchanger, ketika kita arahkan kursor ke alat tersebut, biasanya di situ ada keterangan bahwa unit operasi ini dapat digunakan untuk melakukan simulasi dari suatu alat penukar panas dengan satu atau dua aliran yang masuk ke dalam heat exchanger tersebut. Nah, sehingga kita tidak perlu bingung ketika kita ingin menggunakan beberapa unit operasi yang disediakan di dalam ChemCat, karena setiap unit operasi tersebut sudah ada keterangannya masing-masing, seperti itu. Kemudian kita kembali lagi ke heat exchanger, berarti kita drag, masukkan ke dalam lembar kerjanya. Setelah kita sudah memilih beberapa alat dan juga aliran yang akan kita gambarkan, maka kita bisa selanjutnya menggabungkan dari setiap aliran tersebut. Jadi yang perlu diperhatikan ketika menggabungkan ini adalah dari titik yang berwarna merah itu pasti dihubungkan ke titik yang berwarna biru. Atau di sini dari feed akan dihubungkan ke heat exchanger, dari heat exchanger akan dihubungkan ke aliran produk. Nah, ketika sudah dihubungkan seperti ini, kalian bisa melakukan pengkondisian dari masing-masing aliran. Yang kita akan kondisikan untuk heater di sini adalah yang aliran feednya. Kalian bisa klik 2 kali di aliran feednya, kemudian kalian bisa kondisikan di sini suhunya adalah 70 derajat Fahrenheit dengan tekanannya adalah 14,7 PSI. Dan laju alir dari waternya, dari airnya itu kita kondisikan pada satuan pound per hour pada nilai 1801,5. Jadi 1801,5 pound per hour. Kemudian kalau sudah diisi ketiga variabel ini, suhu, tekanan, dan total komponen unit untuk flow rate dari waternya itu adalah sekian, ya, 1801,5, maka kita bisa lakukan flash. Ketika kita lakukan flash, biasanya vapor fraction-nya sudah akan terisi. Nah, di sini bisa diketahui pada suhu dan tekanan sekian, ternyata vapor fraction-nya 0. Artinya wujudnya atau fasenya di situ adalah liquid, ya, pada aliran feed. Kemudian yang perlu diingat juga dalam memasukkan atau menginputkan variabel yang akan kita gunakan di dalam proses simulasi, itu pasti akan berhubungan dengan suhu, tekanan, dan vapor fraction. Ini wajib kita isi salah duanya. Jadi 2 dari 3 variabel ini harus kita isi. Misal kita bisa mengisi suhu dan tekanannya saja, atau kita bisa mengisi suhu dan vapor fraction-nya saja, atau kita bisa mengisi tekanan dan vapor fraction-nya saja. Jadi bisa dipilih. Ketika salah 2 tersebut diisi, jadi 2 variabel dari 3 variabel ini kalian isi, lalu di flash, pasti salah satu variabel dari ketiga tersebut akan terhitung secara otomatis, seperti itu, ya. Ini juga sama ya, ketika kita melakukan simulasi di dalam HYSYS,
3 dari 2 variabel tersebut harus diisi ya, untuk menentukan bagaimana kondisi operasi dan juga wujudnya, fasenya pada kondisi tersebut, seperti itu. Nah, selanjutnya yang perlu kita kondisikan setelah divide-nya sudah disesuaikan ya, variabel yang akan dimasukkan, yang akan disimulasikan, maka kita bisa klik 2 kali pada heat exchanger-nya. Nah, ketika di sini hanya satu aliran masuk saja ya ke dalam heat exchanger, dia akan bisa bertindak sebagai heater ataupun cooler jika di situ tidak melibatkan perubahan fase. Berarti yang akan kita kondisikan di sini adalah perubahan suhunya. Jadi yang kita isi adalah di sini suhu dari aliran keluarnya. Kalau heater berarti suhu aliran keluarnya diperbesar, ya dinaikkan dari 70 misalkan diubah jadi 100. Kalau cooler berarti dari 70 misalkan diturunkan menjadi 40, 50 atau berapapun yang memang di situ lebih rendah dibandingkan suhu yang masuk. Jadi di dalam heat exchanger ketika bertindak sebagai heater atau cooler, yang perlu diisi adalah salah satu dari komponen yang ada di sini, variabel yang ada di sini. Biasanya yang umum ketika bertindak sebagai heater atau cooler, yang diisi itu adalah suhu dari yang aliran keluar. Ya, kalau misalkan heater berarti diperbesar, misalkan di sini dari 70 saya ganti menjadi 100. Jadi di sini saya isi 100 atau 70 menjadi 200 atau 70 menjadi berapapun, terserah, yang penting di situ terjadi perubahan suhu saja. Nah, hati-hati ketika terjadi perubahan suhu saja berarti di situ tidak melibatkan perubahan fase, ya. Kemudian pressure drop di sini bisa kalian isi, bisa tidak, sesuai dengan kondisi yang diinginkan untuk disimulasikan. Ketika tidak diisi berarti default dari ChemCAD di situ adalah nilainya 0. Jadi kalau misalkan tidak kalian isi, di sini otomatis pressure drop-nya dianggap 0. Seperti itu, ya. Jadi ketika bertindak sebagai heater atau cooler, yang diisi hanya suhu keluarannya saja. Nah, kemudian kalau sudah kalian kondisikan tadi misalkan ke 100 ya. Jadi di sini di aliran masuknya adalah 70 Fahrenheit, kemudian 14,7 PSIA, flow rate-nya adalah 1801,5 pound per mol, kemudian di flash, kemudian di dalam heat exchanger-nya kalian isi aliran yang keluar suhunya adalah 100 derajat Fahrenheit. Setelah itu di OK, kemudian kita run. Untuk run, karena di sini saya sudah melakukan beberapa heat exchanger untuk tiap unit operasi, berlaku sebagai cooler, evaporator, kondensor maupun heat exchanger tersebut. Nah, di sini saya bisa melakukan run-nya itu dengan cara melakukan blok pada unit operasi yang akan saya simulasikan pada saat ini. Jadi bisa di blok, kemudian pilih run, ya, pilih run, kemudian pilih yang run steady state. Nah, yang perlu diperhatikan baik ChemCAD maupun HYSYS sebenarnya di situ memiliki fitur untuk dioperasikan secara dynamic, ya. Dynamic dalam artian baik HYSYS maupun ChemCAD bisa dioperasikan ketika kita ingin melihat bagaimana dinamika perubahan proses setiap waktu, yang biasanya itu bisa kita lihat ketika melibatkan sistem pengendalian proses. Jadi ketika MV-nya, manipulated variable-nya diubah, bagaimana perubahan proses variabel atau PV setiap waktu itu biasanya dapat disimulasikan dengan menggunakan ChemCAD atau HYSYS yang dynamic, seperti itu. Nah, tapi pada pembahasan yang akan kita bahas selama satu semester ini, itu lebih difokuskan pada simulasi untuk yang steady state. Untuk yang dynamic bisa kalian pelajari sendiri, seperti itu, ya. Jadi untuk yang heater ini tadi bisa kita blok, kemudian kita pilih run, tapi run steady state, kemudian pilih yang run selected unit operation. Jadi bisa kalian klik, kemudian ditunggu sampai run-nya selesai.
Nah, kalau run-nya sudah selesai, berarti kita bisa melihat di sini ya. Untuk di feed-nya tadi 70 Fahrenheit 14,7 PSIA dengan rate-nya 1801,5 pound per hour. Ketika kita ingin memanaskan aliran feed tadi menjadi 100 derajat Fahrenheit, maka di sini aliran keluarnya menjadi 100 derajat Fahrenheit, tekanannya tetap, dengan laju alirnya juga tetap, yang berubah hanya suhunya saja, seperti itu. Begitu pula ketika di cooler ya. Kalau di cooler yang berbeda itu hanya suhu keluarannya saja menjadi lebih rendah ya. Nah, ketika lebih rendah kalian oke. Misal saya ubah tadi menjadi dari 70, di suhu keluarannya saya jadikan menjadi 40. Nah, kita bisa melihat ketika sudah di oke, kemudian kita run untuk cooler ini ya. Kemudian run selected unit operation, kita bisa melihat dengan kondisi feed yang sama dengan di heater tadi, yaitu 70 derajat Fahrenheit 14,7 PSIA dengan rate-nya adalah 1801,5 pound per hour. Di sini dapat didinginkan menjadi suhu keluarannya adalah 40 derajat Fahrenheit, tekanan 14,7 PSIA dengan rate-nya tetap, seperti itu. Itu adalah untuk heater dan cooler. Oke. Nah, sekarang ketika di heater dan cooler tadi tidak melibatkan perubahan fase, nah untuk alat yang berikutnya, heat exchanger dapat berfungsi sebagai evaporator dan kondensor. Di mana untuk evaporator dan kondensor berarti melibatkan perubahan fase. Kalau evaporator berarti dari liquid menjadi vapor, kalau kondensor berarti dari vapor menjadi liquid. Berarti di sini yang bisa kita lakukan dengan kondisi feed yang sama dengan heater dan cooler tadi ya, suhu 70 derajat Fahrenheit, tekanan 14,7 PSIA dengan rate-nya adalah 1801,5 pound per hour. Di sini kita bisa melakukan flash, kemudian di OK. Setelah itu mengisikan di data heat exchanger-nya, yaitu vapor fraction yang aliran keluar. Jadi kalian bisa mengisikan vapor fraction di aliran keluar itu adalah 1 ya. Karena kalau evaporator kan berarti dia dari liquid menjadi vapor. Nah, makanya di sini kita bisa langsung mengisikannya yang di vapor. Jadi vapornya bisa kita langsung isi 1. Oke. Nah, ketika kita isi 1 lalu kita oke, maka di sini kita bisa run seperti tadi ya. Jadi di run di blok, kemudian di run selected unit operation sampai dia finish. Kita bisa melihat dari feed-nya tadi suhu 70 derajat Fahrenheit, tekanan 14,7 PSIA dengan vapor fraction-nya adalah 0, dalam artian dia adalah liquid. Kemudian dengan rate yang tetap yaitu 1801,5 masuk ke dalam heat exchanger yang bertindak sebagai evaporator, di mana vapor fraction-nya harusnya diubah menjadi 1. Nah, di sini bisa kita lihat di aliran keluar ternyata suhu keluarannya itu adalah 211,97. Jadi artinya untuk mendapatkan air yang berfase vapor pada tekanan yang sama yaitu 14,7 PSIA, maka suhunya adalah diubah dari 70 derajat Fahrenheit menjadi 211,97 derajat Fahrenheit. Itu yang terjadi ketika perubahan fase dan dipanaskan ya dengan menggunakan evaporator, di mana yang diubah adalah dari fase liquid menjadi fase vapor. Hal yang sama juga terjadi ketika kita mengkondisikan untuk kondensor. Tapi yang perlu diingat, kondensor di sini beroperasi ketika feed-nya itu harus berupa vapor. Jadi kita bisa mengkondisikan suhu dan tekanannya pada
tekanan dan suhu berapa yang kira-kira dia akan berfase vapor, atau kalian tidak usah mengisi salah satunya, misalkan suhunya tidak usah kalian isi, tapi yang kalian isi langsung tekanannya 14,7 PSIA dengan vapor fractionnya adalah 1. Kemudian dengan molar flow rate-nya di sini adalah 1801,5 pound per hour. Bukan molar flow rate ya, tapi mass rate ya, mass flow rate-nya. Bisa kalian isi seperti itu. Kemudian setelah itu bisa di flash. Ketika di flash, di sini ternyata yang berupa fase vapor, air itu bisa berfase vapor ketika dikondisikan pada suhu 211,97, tekanan 14,7. Nah, dari sini bisa kalian oke. Setelah itu ke kondensor. Kondensornya bisa klik 2 kali, di mana yang dikondisikan adalah sama seperti tadi vapor fraction-nya. Kalau di evaporator vapor fraction-nya kita ubah menjadi 1 karena dari liquid menjadi vapor. Kalau di kondensor berarti karena kita ingin mengubah dari vapor 1 ke liquid, berarti liquidnya harus 0. Tetapi kalau misalkan 0 di sini, maka nanti akan ada warning dari Chemcat bahwa perhitungan tidak dapat dilakukan. Sehingga agar dia nilainya tidak 0, kita bisa mengisikan ke dalam vapor fraction dari aliran keluarnya itu adalah 1 kali 10 pangkat minus 9 ya. Jadi 0,00001 seperti itu. Sehingga di sini bisa kita tuliskan 1E minus 9. Nah, kalau sudah kita isi 1E-9, maka kita oke dan bisa kita run, sehingga nanti run-nya akan bisa, tidak akan ada error. Kita run steady state, kemudian run selected unit operation. Nah, di sini bisa ya. Jadi dari aliran masuknya tadi pada tekanan 14,7 PSIA, vapor fraction-nya 1 ya. Maka di sini dengan rate yang tetap yaitu 1801,5 pound per hour, dengan masuk ke dalam kondensor diharapkan dapat mengubah fasenya menjadi fase liquid. Fase liquid dengan vapor fraction-nya adalah hampir mendekati 0, ternyata dapat dicapai ketika suhunya adalah 211,968 dengan tekanan 14,7. Nah, di sini kita bisa mengetahui ketika ada perubahan fase dan perubahan suhu, maka kita bisa menentukan panas yang terlibat ya. Kalau hanya di situ heater dan coolernya tidak melibatkan perubahan fase, berarti panas yang terlibat adalah panas sensibel. Sedangkan ketika di situ heater atau coolernya itu melibatkan perubahan fase sehingga fungsinya akan berubah menjadi evaporator dan kondensor, maka dia akan melibatkan panas laten, panas yang terjadi karena perubahan fase, seperti itu ya. Nah, itu adalah untuk yang aliran satu aliran input ke dalam heat exchanger. Yang satu aliran input juga ke dalam heat exchanger itu adalah alat fired heater. Nah, alat fired heater di sini bisa kalian lihat ya, feed dan produknya seperti biasa di atas. Kemudian fired heaternya bisa kalian search ke bawah di sini. Jadi pilih ini fired heater, dan di sini ada keterangan bahwa fired heater itu digunakan untuk mengetahui seberapa banyak fuel atau bahan bakar yang digunakan untuk proses pemanasan pada suhu tertentu. Nah, misal fired heaternya sudah kalian masukkan ke dalam lembar kerja, kemudian kalian hubungkan antara feed dengan fired heaternya, jadi warna pink ke warna biru, kemudian dari titik warna pink ke warna biru untuk ke aliran keluarnya. Kemudian kalian coba kondisikan untuk aliran masuknya seperti tadi, yaitu suhunya 70 derajat Fahrenheit, tekanannya dalam 14,7 PSIA.
dengan rate-nya adalah 1801,5 pound per hour. Kemudian di flash, setelah itu di OK. Setelah itu kalian isi di fire heater-nya. Misal fire heater yang ingin kita gunakan itu digunakan untuk memanaskan aliran proses tadi dari suhu 70 akan dipanaskan sampai menjadi 260 derajat Fahrenheit. Jadi kalian isi suhu keluarannya berapa. Setelah suhu keluarannya kalian isi, kalian OK. Nah, setelah itu baru bisa di run. Ya. Jadi di run selected ya. Run steady state, kemudian run selected unit operation. Setelah itu bisa kita lihat bahwa di sini aliran keluarnya menjadi 260 derajat Fahrenheit dengan tekanan yang tetap. Vapor fraction-nya menjadi 1. Artinya dia fasenya adalah fase uap ya. Nah, yang ingin kita ketahui adalah ini. Ternyata untuk menaikkan suhunya menjadi 260 derajat Fahrenheit, maka fuel yang digunakan itu adalah sebesar 3030 SCF. SCF di sini adalah standar cubic feet. Dia merupakan salah satu satuan yang digunakan untuk mengetahui seberapa banyak volume gas yang mengisi ruangan sebesar 1 feet kubik pada kondisi standarnya yaitu suhu 60 derajat Fahrenheit dengan tekanannya adalah 14,7 PSI. Seperti itu ya. Itu adalah ketika kita ingin mengetahui seberapa banyak bahan bakar yang akan kita gunakan, maka kita bisa menggunakan fired heater. Oke. Nah, untuk heat exchanger yang ketika kita menggunakan heat exchanger yang melibatkan dua aliran input, maka kalau ada dua aliran input pasti akan otomatis ada dua aliran output. Nah, dia akan bisa bertindak sebagai pemanas saja yang hanya bisa menaikkan suhu, atau sebagai pendingin saja yang hanya bisa menurunkan suhu tanpa melibatkan perubahan fase, atau juga bisa sebagai pemanas dan pendingin tetapi melibatkan perubahan suhu dengan menggunakan fluida, yaitu fluida panas dan fluida dingin sebagai media pemanas dan media pendinginnya. Oke. Nah, kalau untuk yang tanpa perubahan fase, kalian bisa meng-copy paste ya di yang evaporator ataupun yang heater. Ya. Caranya adalah kalian bisa blok agar kalian tidak kerja dua kali ya. Kalian bisa blok untuk yang heater di sini. Kemudian kalian Ctrl C, kemudian setelah itu Ctrl V ke lembar kerja di mana yang kalian inginkan. Misalkan di sini Ctrl V. Nah, setelah di Ctrl V, kalian bisa menambahkan alirannya. Alirannya karena di sini butuh dua aliran feed, maka kita tambahkan aliran feed dan satu aliran produk. Baru kita hubungkan antara yang titik pink ke titik biru, dari titik pink ke titik biru. Nah, setelah itu baru kita kondisikan. Untuk diprosesnya sama persis seperti tadi, suhu dan tekanannya 70 derajat Fahrenheit, tekanannya 14,7 PSIA. Dengan rate-nya sama, yaitu 1801,5 pound per hour. Setelah di flash, kemudian di OK. Untuk aliran steam-nya, kita bisa menggunakan aliran steam misal pada suhu 300 derajat Fahrenheit, tekanannya 14,1. Nah, kemudian dengan rate-nya tetap yaitu 1801,5. Kalian flash sampai di situ mendapatkan vapor fraction-nya harus 1 karena steam. Kalau steam di situ pasti dia fasenya berupa uap, ya kan? Kalau sudah kalian OK, setelah itu nah, ini yang penting, ketika kalian klik dua kali pada heaternya, heat exchanger-nya, dia akan menunjukkan profil yang berbeda dengan ketika kita menggunakan satu aliran masuk untuk heat exchanger tadi. Di sini langsung akan
pilihan bahwa di sini kita bisa memilih beberapa jenis simulasi yang ingin kita lakukan untuk heat exchanger tersebut. Ada yang 0, di sini kode 0 berarti untuk simulasi sesuai dengan simulasinya ChemCAD. Kemudian bisa menggunakan shell and tube ataupun DPHE atau double pipe heat exchanger. Nah, kalau kalian ingin melakukan desain untuk heat exchanger baik yang menggunakan shell and tube maupun DPHE, double pipe, kalian bisa memilih salah satunya. Dengan parameter-parameter yang harus diisi, disesuaikan seperti yang sudah dipelajari di dalam cara mendesain HE, itu semuanya kalian masukkan, kemudian tinggal menyesuaikan. Nanti pasti variabel-variabelnya akan sesuai dengan yang kalian masukkan dan hasil simulasinya bisa langsung kalian ketahui. Bagaimana jika menggunakan beberapa ketentuan yang telah kalian pelajari di dalam dasar perancangan alat, seperti itu untuk HE ya. Nah, tapi untuk kesempatan kita kali ini yang saya akan simulasikan adalah yang menggunakan ChemCAD simulation. Jadi di sini yang perlu diisi itu adalah salah satu. Kalau yang saya akan isi di sini untuk heat exchanger-nya yaitu suhu yang aliran keluarnya. Misal saya ingin suhu aliran keluarnya adalah suhu 100 derajat Fahrenheit. Kemudian saya oke. Nah, setelah itu kalian bisa block dan run. Ya. Run steady state, kemudian run selected unit operation. Di sini kita bisa lihat bahwa untuk 70 derajat 14,7 PSIA dengan menggunakan pemanas steam yang 300 derajat Fahrenheit 14,7 PSIA dengan rate yang sama, maka menghasilkan aliran prosesnya di sini adalah suhu 100 derajat Fahrenheit ya, menaikkan suhunya menjadi 100 derajat Fahrenheit, tekanannya tetap dengan vapor fraction-nya adalah 0 ya, tetap ya berarti ya, tetap berupa fase liquid. Kemudian sedangkan steam-nya di sini akan berubah fase, oh tidak, ternyata masih tetap fasenya yaitu fase vapor dengan suhunya menjadi 237 derajat Fahrenheit, seperti itu. Begitu pula untuk yang proses pendinginan, tetapi di situ menggunakan heat exchanger, artinya ada dua aliran fluida panas dan fluida dingin ya. Yang dikondisikan adalah aliran prosesnya pada suhu 280 derajat Fahrenheit, tekanannya 14,7 dengan rate-nya tetap sama seperti tadi, di flash kemudian di OK ya. Untuk aliran air pendinginnya kalian bisa gunakan suhunya adalah 70 derajat Fahrenheit, tekanannya adalah 14,7 PSIA, rate-nya tetap sama. Setelah itu di flash, kemudian di OK. Nah, di situ yang selanjutnya dilakukan adalah ini, menurunkan suhunya dari yang sebelumnya dari 240-an menjadi 220 derajat Fahrenheit. Kemudian di OK. Setelah itu di run ya. Di run untuk yang dipilih ini. Jadi run, kemudian run steady state, run selected unit operation. Di sini kita bisa lihat bahwa dari suhu prosesnya tadi yang dipilih dari 280 derajat Fahrenheit akan diturunkan menjadi suhu 220 derajat Fahrenheit. Ternyata cooling waternya dari suhu 70 derajat Fahrenheit dia akan menjadi suhu 99 derajat Fahrenheit, tekanannya sama, rate-nya sama, seperti itu ya. Itu adalah untuk heat exchanger tanpa melibatkan perubahan fase. Kemudian kalau untuk yang heat exchanger dengan melibatkan perubahan fase, maka di sini untuk aliran prosesnya kalian bisa copy paste ya. Copy paste untuk yang di sini, hanya diubah kondisi operasinya saja. Kemudian untuk yang aliran proses ketika melibatkan perubahan fase,
Di sini tetap 70 derajat Fahrenheit 14,7 PSIA. Vapor fraction-nya 0 ya. Ketika di flash, di situ pasti vapor fraction-nya 0. Rate-nya tetap ya. Kemudian steam-nya di sini seperti tadi 300 derajat Fahrenheit 14,7 PSIA. Kemudian rate-nya tetap di flash, di OK. Setelah itu yang perlu diisi adalah ini. Nah, ini kalian bisa mengisinya di suhu yang keluar, suhu proses yang keluar, kira-kira pada suhu berapa yang dia akan berfase berbeda dengan yang fase sebelumnya. Atau kalian bisa mengisi, kalau ini kan saya isi di 220 aliran keluarnya ya, dari suhu 70 derajat Fahrenheit tadi. Nah, kalau saya ingin mengisinya itu di vapor fraction-nya, jadi berubah fasenya, misalkan di sini isi 1 ya. Karena tadi dari fase vapor dari fase liquid yaitu 0 menjadi fase vapor. Bisa di OK. Setelah itu bisa di run selected unit operation. Nah, kita bisa lihat di sini dari suhu 70 derajat Fahrenheit ya, kita bisa mengubah fasenya menjadi fase vapor pada suhu 211,97 derajat Fahrenheit. Dengan steamnya tadi dari suhu 300 berubah menjadi 112, fasenya pun juga berubah yaitu menjadi fase vapor. Menjadi fase liquid dengan vapor fraction-nya 0. Seperti itu. Jadi baik yang aliran proses maupun aliran utilitasnya yaitu berupa steam itu sama-sama mengalami perubahan fase sehingga akan melibatkan panas laten. Begitu pula untuk yang cooling water. Jadi di cooling water kalian bisa copy paste ya dari yang sebelumnya tadi yang di ini tanpa melibatkan perubahan fase. Suhu dan tekanannya 280 derajat Fahrenheit, tekanannya adalah 14,7 PSIA, rate-nya tetap di flash, kemudian OK ya. Setelah itu untuk cooling waternya suhu 70 derajat Fahrenheit, tekanan 14,7, rate-nya tetap. Oke. Setelah itu di flash, kemudian di situ kalian bisa melakukan ini. Di aliran keluarnya ini juga sama, bisa kalian isi suhunya menjadi 200 atau kalian isi di vapor fraction yang aliran keluarnya. Misalkan 1E-009 tadi. Ya. Kemudian di OK. Setelah di OK bisa di run ya. Di run selected unit operation. Nah, sudah. Berarti kita bisa melihat di sini bahwa untuk aliran proses tadi yang suhu 280 vapor fraction-nya 1 atau berupa fase vapor ternyata bisa berubah menjadi fase liquid pada suhu 200 derajat Fahrenheit. Di mana cooling water-nya di sini yang tadinya berfase liquid pada suhu 70 derajat Fahrenheit ternyata dia bisa berubah menjadi fase campuran di sini 0,899 vapor fraction-nya, berarti fase campuran pada liquidnya tetapi lebih banyak vapornya seperti itu dengan suhunya yaitu 211,968 ya. Itu adalah contoh untuk simulasi dari heat exchanger, dimana ingat heat exchanger di dalam ChemCAD itu bisa dioperasikan berupa heater, cooler yang tidak melibatkan perubahan fase dan hanya ada satu aliran input ke dalam heat exchanger, atau bisa berupa evaporator dan kondensor yang melibatkan perubahan fase dengan hanya satu aliran input ke dalam heat exchanger, atau dia juga bisa berupa heat exchanger yang bisa melibatkan perubahan fase ataupun tidak melibatkan perubahan fase dengan melibatkan dua aliran input yang terdiri dari fluida panas dan fluida dingin. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk simulasi menggunakan ChemCAD pada alat heat exchanger. Selamat belajar, semoga bisa dipahami dan dimengerti dengan baik.
Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.